Iya, Bro. Gara-gara gorengan nih. Nyalain. Tolong. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nampaknya jumlah kita ini sudah melebihi kuota atau belum? Ada wajah-wajah yang belum saya lihat nih. Iya. Iya. Saya Pak. Bukan, ada. Kalau antum udah tiap waktu ada lihat. Ada yang belum saya lihat itu. Ada berapa orang yang belum datang? Adik antum belum datang. Oh, pergi ke Palembang. ke tempat mana? Terus yang ada? Sakit. Oh gitu, ada yang sakit. Syafa'ullah. Ada yang sehat. Baik, alhamdulillah kita diberikan Allah kesehatan memanfaatkan waktu 1 jam ya. Kita mentadabburi salah satu ayat dalam surah Al-Maidah. Secara umum gambaran surah Al-Maidah itu banyak bicara tentang ahlul kitab, tentang Yahudi dan Nasara ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan Yahudi dan Nasara itu adanya di dalam surah Al-Maidah, di samping surah An-Nisa juga ya. Nah, kaitannya dengan mereka ini karena mereka dahulu pernah dikirimi nabi dan pernah juga dikasih apa? Kitab, kan begitu kan? Nah, mereka ini umat Nabi Musa Isa secara umum namanya ahlul kitab. Dan kedua-duanya ini Banu Israel, namanya Banu Israel. Lalu Yahudi itu apa? Yahudi itu qaumun min Bani Israel. Gitu. Satu komunitas dari rumpun besar namanya Banu Israel. Israel itu nama lain dari Nabi. Ayo, udah berkali-kali saya sebut masa tak hafal. Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Ya. Jadi kepada umat Nabi Musa Allah turunkan namanya Taurat. Taurat itu namanya kitab Allah ya, wahyu. Tujuannya hudan, petunjuk untuk mereka yang hidup di zaman itu. Bagaimana mereka harus hidup. Secara umum platformnya sama. Semua manusia ini harus menyembah siapa? Allah. Dan tidak boleh mensekutukan Allah. Itu semua Nabi begitu. Itu platform dakwah semua al-anbiya wal mursalin itu sama. Alla ta'budu alla ta'budu illa Allah. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budu Allah wajtanibut taghut. Nah, ini ayat-ayatnya berbeda-beda tapi intinya sama. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budu Allah wajtanibut taghut. Ayo baca sama-sama dong. Kalau nanti main HP sendiri-sendiri nanti kayak ini jadinya. Wa'budullah wajtanibut taghut. Ya. Sembah kamu Allah, jauhi kamu syaitan. Ya. Ada lagi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ayo. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi ayat ini kira-kira seputar itulah yang menerangkan misi utama para nabi itu adalah apa tadi? Iya, mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik. Faham? Lalu di dalam Taurat ataupun Injil itu ada beberapa hukum sebagai kira-kira pedoman, coba ya, aturan. Coba hidup manusia ini tidak punya aturan, ini boleh dan nggak boleh, bahaya tidak? Bahaya. Itu bukan Allah juga beberapa aturan di dalam Taurat dan Injil itu. Ternyata
mereka tidak mengindahkan itu. Mereka mau hidup semaunya. Sama aja seperti kita zaman sekarang, betul nggak? Ya? Ada larangan. Larangannya sebut saja kalau yang sifatnya bernuansa pemerintahan, jangan korupsi, kan gitu kan? Jangan memperalat kekuasaanmu untuk memperkaya dirimu. Kan semua orang tahu. Iya kan? Semua orang tahu. Tetapi dalam prakteknya gimana? Tak. Nah itulah. Dulu pun begitu. Ada aturan-aturan yang Allah turunkan di dalam Taurat dan Injil itu, tetapi mereka melanggarnya. Nah, nanti kita baru masuk. Ini saya kasih pengantar dulu supaya enak nanti masuknya. Nah, apa itu isi ayat 48? Ayo kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Capek gak bacanya? Enggak. Iya, kok bilang capek berarti jin banyak dalam badan. Orang yang jenuh baca Quran itu banyak jin dalam badannya. Ya, belum baca satu halaman dia udah gerah. Ya. Jadi kalau iman itu di dalam hati bersemayam, tidak pernah bosan jenuh membaca Al-Quran, nggak pernah. Jadi kalau ada kebosanan, ada sesuatu. Ya. Kita bisa tes masing-masing diri kita. Baca Quran satu halaman, gitu ya. Gimana dalam hati? Ada kejenuhan? Ada kebosanan? Oh iya, hati-hati kamu. Ada makhluk lain di dalam badanmu itu. Karena dia itu nggak pernah mau membiarkan kita itu terus baca Quran itu nggak mungkin dia biarkan itu. Dia panas tuh. Baik. Terjemahannya, Abdul Aziz tolong baca terjemahannya. Siap, Jangan buka WA. Ini Quran kan. Oh gitu, alhamdulillah. Silakan dibuka baca terjemahannya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Nomor 48 belum ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Ayo. Harusnya Abdul Aziz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Ulangkan Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Terus dan menjaganya. oh menjaganya, ya nanti kita jelaskan. Terus Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja.
Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Masya Allah, renungkan itu. Ya, kalau membaca terjemahan Quran itu jangan seperti baca WA, enggak. Kata per kata itu renungkan. Ya, karena memang belum bisa berbahasa Arab kan. Kalau bisa bahasa Arab, wah, Masya Allah. Tapi kalau belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, renungkan kata per kata itu. Apa? Karena ini kalamnya siapa? Allah. Ini bukan kalamnya orang. Ini bukan kalam manusia. Kalam ilmuwan saja orang terkagum-kagum. Padahal manusia, betul tak? Ada ilmuwan menulis, mungkin dia doktor, mungkin dia profesor. Anda, waduh, saya terkagum. Bagaimana kalau kalam Allah? Ya, jangan terbalik. Dengan kalam Allah kamu tidak terkagum, dengan kalam manusia kamu terkagum. Wah, itu ada masalah dalam akidah kamu. Gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, coba ya, ini terjemahan saya ini kira-kira mungkin tidak terlalu bebas, agak sedikit strict saya sesuai dengan kata-katanya. Wanzalna, tadi gimana? Wanzalna ilaikal kitaba. Telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Bil haqqi, membawa kebenaran. Isi Al-Quran itu berarti apa? Kebenaran. Ya. Al-Quran itu isinya kebenaran dan mutlak. Kalau teori, temuan, penelitian belum tentu benar. Atau benar pada saat itu. 20 tahun belakangan teorinya, hasil penelitian sudah beda. Itu kalau manusia. Tetapi kalau Al-Quran, seumur hidup dunia akan gak akan berubah. Pasti, nilainya pasti. Jadi aneh, itulah kalau kita tidak ada concern atau tidak ada ketertarikan kepada Al-Quran, itu aneh. Ya. Baik, membawa kebenaran bil haqqi. Nah, situ dia tadi ya. Kata-kata bil haqqi itu membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, artinya apa? Taurat, Injil, Zabur, ya, itu memang diakui oleh Al-Quran sebagai kitab. Tapi hati-hati, yang diakui itu yang asli. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bro Aziz. Karena kitab-kitab itu sudah mengalami apa? Revisi, perubahan, edit, distorsi. Kalau yang itu kita nggak percaya. Sama sekali nggak percaya kita. Yang ada di tangan orang Kristen itu, kita nggak percaya itu. Itu hasil editan. Yang ada di tangan kaum Yahudi sekarang, yang mereka sebut perjanjian lama atau Taurat, nggak percaya kita. Yang kita percayai apa? Yang dulu, yang asli. Nah, jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Jadi, kalau di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu ajarannya ada yang mirip dengan Al-Quran, berarti benar. Ya? Nah, itulah kata wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi itu saya artikan apa? Tolak ukur atas kebenarannya. Saya kasih contoh. Ada namanya kan di tengah mereka namanya biarawati. Betul tak? Pakaiannya gimana? Kerudung. Berarti itu benar. Itu yang masih asli.
Karena dari dulu Allah sudah mengharuskan perempuan itu apa? Menutup aurat. Begitu. Jadi kalau ada kebebasan atau ya boleh untuk tidak menutup aurat, itu palsu. Itu bukan berasal dari kitab-kitab, walaupun kitab sebelumnya. Karena kalau kitab itu betul asli, pasti sesuai dengan apa? Nah, itulah fungsi Al-Quran, standar ukur. Jadi fungsi Al-Quran itu apa dia? Standar alat ukur, Pak. Maka hukumlah mereka, coba ya, perhatian kemarin. Maka hukumlah mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Jangan engkau mengikuti keinginan siapa? Kau kafir. Sehingga akhirnya kau meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Gitu. Jangan kau ikuti kemauan orang-orang kafir. Ini tujuannya ke siapa ini? Omongan ini firman ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Kan beliau yang menerima Al-Quran, kan gitu kan? Setiap umat itu kami berikan syir'ah dan minhaj. Syir'ah itu aturan, syariat. Minhaj itu panduan. Gitu. Masya Allah ya. Setiap umat. Bukan kita saja. Hanya kita yang sempurnanya. Kalau mereka nggak sempurna, potongan-potongan saja. Ya. Dikit-dikit aja. Tapi kita semuanya detik. Nah, itulah bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Dan jika Allah berkehendak, niscaya Ia jadikan kamu satu umat saja. Tapi Allah ingin menguji kamu terhadap apa yang didatangkannya kepada kamu. Oleh karenanya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus hanya kepada Allah tempat kamu kembali, seluruhnya kamu. Kemudian nanti akan diberitahukannya kepada kamu apa yang dulu kamu perdebatkan di dunia. Di zaman ini kan banyak orang berdebatkan, macam-macam diperdebatkan itu. Kata si A begini, kata si B, oh tidak, nggak benar yang ini, yang benar ini. Nah, nanti di hari akhirat diberitahu Allah yang kamu perdebatkan dulu di dunia itu. Nah, baik, kita baru masuk ke ya kata per kata yang kita anggap sebagai kata kunci di dalam ayat ini. Al-haq. Nah, itu salah satu keywordnya dalam ayat ini. Membawa kebenaran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Membawa apa? Kebenaran. Ini harus yakinkan diri Anda. Membawa kebenaran. Jadi isi Al-Quran itu semuanya benar. Kalau kamu tidak ikuti, kamu akan tergelincir, kamu akan tersesat. Bahkan kadang-kadang bisa celaka kalau kamu tidak apa? Kamu tidak ikuti itu. Nah, karena isi semua kebenaran. Ya, kebenaran yang nilainya mutlak. Tidak ada diskusi. Ini kira-kira riba ini haram benar nggak ya? Nggak ada itu. Oh, saya belum bisa menerima kebenaran. Saya belum bisa menerima keterangan dari Al-Quran ini sebelum saya bisa buktikan. Nggak boleh. Itu doktrin. Harus kamu yakini kebenarannya. Soal terbukti atau tidak terbukti tidak ada hubungan. Harus kamu yakin. Ya. Dan pasti akan terbukti. Mungkin tidak zaman kau hidup dia terbukti. Mungkin kamu sudah mati, baru nanti terbukti. Oh iya, kata orang yang datang belakangan, benar ya Al-Quran. Paham ini? Jadi kita disuruh beriman mutlak, total kepada Al-Quran itu. Tanpa ada ya catatan reserve, itu tidak boleh ada. Oh saya beriman kepada Al-Quran, tapi yang beberapa ayat saya masih ragu. Astagfirullahaladzim. Meragukan satu ayat aja udah jadi kafir. Ya. Bagaimana kalau meragukan kebenaran Al-Quran? Nah, bisa dipahami ya?
Itulah wanzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Kemudian musaddiqa, ini kata kunci juga ini. Membenarkan, tadi sudah kita sebut, membenarkan yang lalu Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, kebetulan mirip namanya. Ya. Nah, saya lumayan juga, ayah saya nama Nabi juga, Harun. Nama saya Daud, anak saya namanya ayo kok lupa, Sulaiman. Nah, Sulaiman itu putra Daud, ya. Nah, dua-duanya raja besar di kalangan Yahudi. Makanya orang Yahudi itu kalau sudah mendengar nama David, dia mesti teringat itu, ya, King David, King Solomon. Nah, kita menyebutnya Sulaiman, Raja Sulaiman, Raja Daud. Di dalam Al-Quran semua ada kan? Bagaimana Sulaiman, ya, kerajaan yang hebat membentang, Masya Allah. Ya, baik. Jadi Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Ini betul adanya, betul. Itu masih satu garis, ya, satu garis dalam Al-Quran. Kalau yang asli, ya, fihi hudan wa nur. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam Taurat itu fihi hudan, ayo, Fihi wa nur. Waduh. Itu masih di dalam, ambil dia, mana mushaf tolong. Ini masih di dalam Al-Maidah. Ya, sebenarnya ya, setiap Muslim itu, ya itu punya aja, tapi ente tidak baca, kasihan saya. Tapi belum hari. Udah, saya juga punya nih. Udah, nggak mau. Fihi hudan wa nur. Coba ente lihat, ada nggak? Jadi masih dekat-dekat dari situ, masih dekat-dekat. Saya Ustaz. Nah, 46 Ustaz. kan gitu. 46. Nah, iya itu Injil. Yang sebelumnya ada 44. Taurat fiha hudan wa nur. Jadi di dalam Taurat itu ada petunjuk dan ada nur. Di dalam Injil juga begitu, fihi hudan wa nur. Sebenarnya itu semuanya saling connect sampai kepada Al-Quran kalau yang asli. Namun kecelakaan terjadi pada mereka. Mereka rubah-rubah isinya. Mana yang paling jahat di dunia ini, merubah-rubah kalam Allah, betul nggak? Kalau memalsukan omongan manusia walaupun kejahatan, tetapi tidak separah memalsukan kalam Allah. Nah, itulah menandakan bahwa mereka itu betul-betul bejat. Kalam Allah saja dipalsukan sama dia. Nah, kemudian saudara-saudara, kitab-kitab tersebut bersumber dari Allah Ta'ala, namun dalam perjalanan telah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Nah, jadi Al-Quran membenarkan semua itu. Nah, lihat nih, adapun kita kan disuruhkan beriman kan, rukun iman keberapa? Antum mina billahi wa malaikatihi, ayo, wa kutubihi. Yang keberapa? Yang ketiga. Namun keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Al-Quran, keimanan kita secara umum. Tunggu dari atas dulu. Tugas kita dalam membenarkan kitab terdahulu itu sebatas membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada umat terdahulu dan mengimaninya secara global, gitu. Secara global, bahwa di situ ada hudan wa nur. Itu yang kita imani. Tetapi detail-detailnya tidak perlu. Beda dengan keimanan kepada Al-Quran. Adapun keimanan kepada Al-Quran tidak hanya global, tapi sampai sedetail-detailnya.
Karena Al-Quran ini sudah menjadi penutup. Kalau yang dulu itu belum titik itu. Taurat itu belum titik. Injil itu juga ada perubahan dari Taurat. Makanya kita berimannya hanya secara global saja. Tetapi Al-Quran nggak bisa secara global saja. Sampai ke detail-detailnya kamu harus beriman. Nah, seribali ya. Kalau kamu rasa, waduh ayat ini kok nggak cocok dengan logika kak saya ya, yang salah itu logikamu. Bukan Qurannya yang salah. Ada umpamanya saintis mengatakan, saya kasih contoh dia. Bahkan bukan hanya Quran Pak, hadis juga begitu. Lalat masuk ke dalam air, kata Nabi bilang apa? Hadis bilang apa? Celupin, buang. Airnya minum. Dokter bilang apa? Itu penuh bakteri itu, betul nggak? Karena di lalat itu kumpulan bakteri itu. Kamu percaya siapa? Nah, ayo. Itu yang ngomong tadi Rasulullah. Kamu percaya siapa? Rasulullah, jangan ragu-ragu. Kalau begitu bertentangan dong antara sains kesehatan dengan hadis Nabi. Hakikatnya tidak. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kalau masuk cemplungin. Begitu. Di salah satu sayapnya itu penuh dengan bakteri. Sayap yang satunya apa? Penawar. Penawar itu artinya apa? Antitoksinnya. Jadi yang antitoksin itu sudah habis membersihkan bakteri itu. Lalu kamu buang, airnya steril. Nah cuma kita kan lebih banyak dicekoki dengan wah itu lalat, itu sumber penyakit, masa diminum. Wah hadis itu nggak sahih kali. Betul nggak? Ujung-ujungnya kan begini kan. Hadis itu kali hadis palsu, hadis nggak sahih kali itu. Padahal hadisnya betul-betul sahih. Cuma itu dia salah paham. Nabi bukan mengatakan masuklah ke air kamu, biarin aja lalu minum. Kan nggak bukan begitu kan? Bahasanya apa? Celupin, buang, airnya minum. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan Nabi mengatakan mengakui itu. Bukan tidak mengakui. Di sayap yang lainnya ada syifa. Yang syifanya inilah yang membersihkan bakteri-bakteri itu. Tapi kalau hadis ini dibawa ke fakultas kedokteran, tetap saja mereka apa? Iya, tetap saja mereka belum bisa kita terima itu. Ya, karena keimanan. Ya, dia sangat bergantung dengan teori Barat, kedokteran Barat itu. Baik, itu sekarang contoh kecil aja mas ya. Jadi keimanan kita kepada Al-Quran itu sedetail-detailnya, gak bisa separuh-separuh. Wajib mengimani keseluruhan isi Al-Quran. Tidak ada yang keliru di dalamnya. Tugas manusia menjalankan perintahnya dalam mengambil isinya. Baik. Wa muhaiminan alaihi. Nah ini juga kata kunci di dalam ayat ini ya. Coba baca. Ayo. Ayo sama-sama. Lagi. Apa arti muhaimin alaihi? Tadi di situ menjaganya, betul kan? Ente baca tadi nggak? Siapa tadi yang baca? Ini Pak Sa'ad. Iya, menjaganya. Tetapi arti yang paling tajam itu tolak ukur kebenarannya. Tolak ukur kebenaran. Jadi Al-Quran itu menjadi apa? Tolak ukur. Maksudnya apa? Kalau sesuai dengan Al-Quran, berarti itu memang benar dari Allah. Nah, jadi orang-orang ya ini kan tidak live ini kan? Tidak. Iya. Jadi orang-orang sebut saja orang-orang Nasoro, dia bilang Isa Tuhan, kan begitu? Kata dia itu berdasarkan ajaran agama dia. Artinya seolah-olah itu
Allah yang mengajarkan kepada mereka itu bahwa Isa itu Tuhan. Ya, kita baca Al-Quran. Karena standar ukurnya apa? Al-Quran. Kata Al-Quran, bohong mereka. Bohong mereka itu. Tidak pernah Allah mengatakan Isa itu Tuhan. Dan Isa pun tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jadi kalau begitu, kamu itu salah 100%. Nah, itu contohnya tuh. Ada pun contoh yang benar tadi di terminal jilbab itu, ya, perempuan, mereka suster, ya. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak tahu, kita pikir, wah, mau mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Nggak boleh ya. Nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Tapi itu mas ajaran Taurat. Ya kan Taurat. Ya. Tapi dia nggak iman kepada Quran, berarti tetap kafir. Itu kafir. Jadi pengalaman saya ini unik nih. Saya pernah naik pesawat di Amerika. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ada 2 perempuan. Yang sebelah kiri saya ini dari gayanya, sebelum saya nanya, saya udah punya feeling dia Yahudi. Pakaiannya panjang di bawah lutut, tetapi ininya terbuka. Nah, ya, saya tahu ya. Karena perjalanannya panjang, ya saya diskusi aja lah dikit gitu ya. Ya, saya mulai ajar ya, kamu mau kemana? Kita kan berangkat sama-sama dari New York. Cuma dia nanti itu mau turun transit di mana gitu. Saya langsung ke barat, ke Los Angeles. Jadi sampai tahulah bahwa dia adalah seorang wanita Yahudi, gadis. Ya, saya sentuh. Saya lihat pakaian kamu beda ya. Rok kamu panjang. Dia senyum. Ya, kata dia. Kenapa begitu? Ya di dalam agama kami yang begitu. Lihat deh. Baru ketahuan ya. Dalam agama kami yang begitu. Oh, kamu mengamalkan isi Taurat itu ya? Iya. Tapi rambut kamu kenapa terbuka? Saya bilang, emangnya di dalam Taurat boleh rambut perempuan dibuka? Iya, memang tak boleh. Tapi biasanya itu yang sudah nikah, kata dia. Yang sudah nikah baru tutup, baru menutup. Cuma kata dia, karena ini di Amerika, ya rata-rata perempuan-perempuan itu penutup kepala itu rambut wig, seolah-olah tidak pakai kerudung. Rambut juga, tapi rambut wig. Yang rambut aslinya di mana? Di dalam, ketutup. Ribet banget ya. Ribet banget. Nah, sementara di kanan saya, ya Allah, sampai sini. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau 2 menit 3 menit melihatnya hilang Quran. Ya. Jadi saya paham bahwa dia itu orang dia ya bukan Yahudi. Ya. Nah, lalu saya bilang, tahu nggak kamu Islam seperti apa? Ya. Saya bilang, Islam itu dengan Qurannya menyuruh menutup aurat seluruhnya. Ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mana lebih terjamin? Mana lebih aman? Ngangguk-ngangguk ya. Ya. Jadi Islam itu begitu. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan itu sejalan dengan Quran. Di dalam Quran disuruh perempuan menutup aurat. Jadi dari situ kita tahu ya bahwa ajaran Al-Quran itu standar ukur menilai umat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Kalau masih sesuai, berarti itu benar, baik. Sekarang fahkum bainahum. Wah, ini mantap ini ya.
fahkum bainahum, hukumlah ya di antara mereka semua manusia. Ini perintah ini turun kepada siapa tadi? Kepada Nabi Muhammad. Jadi kira-kira artinya laksanakan hukum Al-Quran kepada mereka semua. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia ateis, mau dia apa, laksanakan hukum Al-Quran. Coba itu. Lalu setelah itu kata Allah lagi ya, nanti wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kau ikuti kemauan mereka. Tunggu dulu, kita pending dulu, ini dulu. Jadi ada dua ayat yang berulang. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ada satu lagi, wa an yahkum bainahum bima anzalallah. Artinya sama. Putuskan untuk perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, atau hukumlah mereka dengan hukum yang diturunkan Allah Ta'ala. Ini ayatnya 48, 49. Coba cek 49. Nah, betul kan? Langsung ada di awal ayatnya, wa an yahkum bainahum. Jadi Nabi Muhammad itu diperintah untuk menjalankan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang namanya hukum Allah itu apa? Semua yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi bukan hanya soal jilbab, soal ya sholat, bukan itu saja, seluruhnya namanya hukum Allah, betul tak? Dari mulai urusan rumah tangga sampai urusan negara. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, kalau hukum Allah itu berlaku, dunia ini aman, dunia ini tentram, dunia ini sejahtera. Betul tak? Kalau yang berlaku hukum Allah Ta'ala. Bagaimana ada orang miskin, kekayaan negara melimpah, betul tak? Gak ada. Kamu situ orang miskin gak ada, kecuali memang terjadi musibah gitu. Tetapi kalau keadaan normal gak ada orang miskin. Ambil contoh kecil aja lah sekarang. Di kita, di Asia ini, ambil contoh Brunei, betul tak? Di Timur Tengah, ambil contoh dunia Arab, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Ada orang miskin di sana? Gak ada orang miskin di sana. Karena yang berlaku hukum Allah. Tetapi karena ya di negara A, Konoha. Karena di negara Konoha itu tidak berlaku hukum Allah, maka banyak miskin yang melarat, yang mau sekolah kuliah nggak punya biaya, ya. Bahkan ada yang bunuh diri, anak SD nggak bisa bayar SPP. Astagfirullahaladzim, seram. Ya, kok sekejap itu kehidupan. Nah, karena tidak berlaku hukum Allah. Coba ambil contoh Brunei, gimana ibu lihat? Ya, kita melihat, aduh enaknya jadi orang Brunei ini. Seperti saya ini, jadi dosen di sana 100 juta bu, 100 juta. Ya. Begitulah gaji mereka. Profesor itu 100 juta. Nah, karena orang kaya, dan kekayaannya itu ya betul-betul untuk rakyatnya, dan hukumnya hukum syariat. Begitu. Lihat Saudi Arabia, Masya Allah, berapapun anak kamu 11, mau semuanya 11 yang mau kuliah di Eropa, semua dibiayai ya. Negara perintah. Coba kita mau kuliah S2, S3 harus cari beasiswa. Di mana ya cari beasiswa? Di dalam negeri aja nggak kuat bayarnya, ya 60 juta sampai selesai. S3 120 juta, kemana mau nyari uang sebesar itu? Carilah mana ada beasiswa. Mereka di sana dari mulai lahir sampai doktor
Ya, semuanya diberi oleh negara. Itulah kalau menjalankan hukum Allah. Nah, ini yang perlu Anda sebarkan ini paham. Sebarkan ini paham. Kita harus tunduk kepada hukum Allah, supaya Allah kasih kepada kamu itu kesenangan. Gitu. Hukum Allah mencakup semua bidang ya. Nah, jangan cuma ibadah-ibadah saja. Artinya jangan hanya ritual saja, rajin puasa, tetapi dalam bisnis riba, curang, bohong, itu gak ada gunanya. Ya, ritual kamu itu gak berpengaruh gitu. Jadi hukum ibadah, hukum keluarga, ekonomi, dagang, pidana, hukum acara, pemerintahan, sampai kepada hukum antar bangsa, itu semuanya hukum Allah. Dan kepada Nabi Muhammad SAW dibebankan apa? Fahkum, laksanakan hukum itu bima anzalallah. Jadi makanya di dalam negara Islam itu tidak ada dualisme hukum. Oh, ini hukum untuk muslim, ini hukum untuk non muslim. Itu tidak ada. Yang ada hanya satu hukum. Apa yang berlaku kepada kaum muslimin harus berlaku juga untuk orang di luar Islam. Paham? Nah, kekuasaan, karena hukum itu tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan apa? Kekuasaan. Gimana memotong tangan orang kalau tidak ada negara? Paham? Bagaimana melarang orang makan riba? Gimana kamu cara melarangnya? Kalau tidak ada kekuasaan, nanti dia katakan, ya udah urus diri sendiri aja lah, saya mau makan riba, kenapa? Harus ada kekuasaan. Nah, kewajiban menjalankan hukum memerlukan perangkat apa? Kekuasaan. Hanya dengan kekuasaan hukum dapat tegak. Maka menegakkan kekuasaan menjadi apa? Wajib. Ini ada kaidah fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ayo sebut, Abdul Aziz. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lagi sampai 3 kali. Lagi. Nah, suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan melainkan harus ada sarana, maka sarana itu hukumnya menjadi wajib. Hukum Allah tadi wajib nggak dilaksanakan? Tetapi dia tidak bisa dilaksanakan tanpa ada kekuasaan. Makanya mewujudkan kekuasaan itu hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Begitu. Paham gak nih? Ada yang belum paham? Kalau belum paham bilang aja, saya belum paham Pak Ustaz gitu. Ayo. Hah? Mbak yang di belakang paham gak? Yang paling belakang, ya. Paham ya? Coba ulang, gimana pahamnya? Tadi menjalankan hukum, apa hukumnya? Menjalankan hukum Allah, hukumnya apa? Wajib. Terus untuk menjalankan hukum Allah itu perlu apa? Perlu apa? Kekuasaan. Jadi bagaimana hukum mewujudkan kekuasaan? Mewujudkan, membuat kekuasaan itu, hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Nah, contoh sederhana begini. Ini kiai-kiai di kampung dulu berwudu wajib tidak? Kalau mau sholat berwudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tapi air yang dipakai untuk berwudu itu adanya di mana? Di dalam tanah. Kamu disuruh berwudu, dan wudu itu wajib untuk sholat. Tapi airnya masih dalam tanah. Apa hukum yang mengeluarkan air dari dalam tanah?
Wajib. Jadi Allah tidak perlu mengatakan gali kamu sumur, nggak perlu. Cukup Allah katakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, basuhlah muka kamu. Otak berpikir, basuhlah pakai apa? Air. Airnya di mana? Di dalam tanah. Sungai kejauhan. Masa setiap sholat kita ke kali apa dulu? Udah ke sini? Masa harus ke situ tiap sholat kita? Nggak mungkin. Adanya di bawah rumah kamu ada air, maka menggali sumur jadi hukumnya wajib. Begitulah ini. Paham ya? Nah, jadi Rasulullah itu dahulu di Madinah sebagai apa? Kepala negara. Ingat nih. Jadi Nabi itu bukan hanya nyuruh-nyuruh orang sholat aja, Pak, tetapi kepala negara. Lihat tuh fungsinya. Ya, menjalankan peraturan. Peraturan ini namanya syariah. Mengangkat pembantu-pembantu dalam menjalankan pemerintahan. Ada yang komandan perang, ada yang jadi hakim, banyak. Ya. Ada Nabi mengirim utusan dan surat diplomatik ke negara-negara lain di saat itu. Ada lagi Nabi mengumumkan perang, bahkan memimpin langsung pasukan. Betul nggak? Perang apa? Contohnya? Ayo, perang apa? Perang Badar. Kok seperti mengawang-awang ya? Padahal kan sering dulu saya bahas waktu Ramadan, betul nggak? Badar, Uhud, Khandaq, ya, mengadili perkara. Ada perempuan hamil datang, ya Rasulullah, aku sudah berzina, tolong hukum aku. Ada laki-laki, ya Rasulullah, tolong tegakkan hukum aku telah berzina. Nabi sebagai apa? Hakim, pemutus perkara. Itu semuanya adalah fungsi kepala negara. Jadi Madinah itu negara pertama, dan Rasulullah itu adalah sallallahu alaihi wasallam adalah kepala negara. Lanjut. Kata Allah tadi, wala tattabi'an, yang kita tunda tadi dia. Tunda, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Baca, tolong Mas baca itu. Baca terjemahannya. Dan janganlah mengikuti kehendak mereka. Agak keras dan pelan-pelan aja. Dan janganlah mengikuti kehendak mereka memalingkanmu dari kebenaran yang datang dari Allah kepadamu. Wala tattabi', ittaba'a yattabi'u, mengikuti. La tattabi', jangan engkau ikuti. Apa? Ahwa'ahu, kemauan mereka, kehendak mereka. Jadi jangan ikuti kemauan orang kafir, gitu maksudnya. Pasti orang kafir itu nggak akan setuju dengan hukum Al-Quran. Mereka nggak akan setuju mereka. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya, jangan dengerin mereka, laksanakan. Paham? Orang kafir dan munafik mempunyai 1001 alasan untuk tidak tunduk kepada syariat. Alasan-alasan mereka itu tak perlu kamu dengar, karena perintah Allah di atas segalanya. Nah, di zaman ini ada banyak sama mereka, oh bertentangan dengan HAM, betul enggak? Begitu. Oh itu bertentangan dengan HAM, nggak boleh itu. Itu pemaksaan. Nggak didengar, nggak boleh didengar. Jadi makanya memang ya harus memegang kekuasaan. Kalau tidak memegang kekuasaan, ya udah, Islam hanya tinggal di masjid doang. Iya enggak? Masuk masjid baru pakai Islam. Pergi ke pasar aja nggak bisa pakai Islam. Karena yang mengatur pasar bukan hukum Allah, betul enggak? Paling himbauan,
dihimbau. Nah, gitu ya. Kalau himbauan siapa yang mau dengar? Daftar aja dah katanya. Semua nabi itu agamanya sama, Islam. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ma'asyirul anbiya ikhwatul li'allat, dinuna wahid." Ya, kami para nabi itu semua bersaudara dari orang tua yang berbeda, namun agama kami sama. Masya Allah. Allah menurunkan agama kepada nabi itu adalah Islam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada rasul yang kami utus sebelummu, sebelum siapa? Nabi Muhammad SAW. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Begitu. Kemudian setiap umat itu punya syariah dan minhaj. Nah, bahasa Quran tadi syir'atan wa minhaja. Jadi syariat itu aturan, minhaj itu semacam panduan. Nabi-nabi itu beda nabi, beda syariat. Ya. Ingat, Anda pernah dengar dulu di zaman Nabi Musa penjahat mau bertaubat. Harus ngapain? Ada penjahat, maling, pembunuh mau bertaubat. Bunuh diri. Coba kalau diterapkan sekarang, kalau itu berlaku zaman kita, kan tidak berlaku lagi kan? Karena itu pada zaman siapa? Nabi Musa. Itu syariatnya gitu. Juga ada yang menyebutkan umpamanya pakaian kamu kena najis. Iya, potong itu. Ya kena najis itu potong. Di dalam syariat Nabi kamu, Nabi Muhammad gimana? Cuci, pakainya masih dipakai. Jadi itulah beda nabi, beda syariat, gitu. Makanya syariat kita ini syariat yang paling nyaman, indah. Kalau disuruh kamu bunuh diri habis berbuat dosa, nggak ada yang mau taubat kali ya. Nah, coba baca Abdul Aziz. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Jika Allah berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan kamu semua menjadi satu umat saja. Akan tetapi Dia ingin menguji kamu terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Maksudnya apa? Allah turunkan Al-Quran. Kamu mau ikut gak? Ya, kamu mau ikut gak Al-Quran? Umat sebelum kamu sudah pernah diuji. Diturunkan Allah kepada mereka Taurat, lalu mereka ikut gak? Enggak. Diturunkan Allah kepada mereka Injil, Kaumnya Nabi Isa, mereka ikut gak? Enggak. Nah sekarang kamu diturunkan Allah Al-Quran sempurna, mau ikut gak? Jawaban orang mukmin sami'na wa ata'na. Gak ada. Ntar dulu ya, kita seminar dulu. Gak ada. Bukan seminar dulu. Sami'na wa ata'na. Udah, ini dari Allah. Atau pikir-pikir dulu. Kecuali ya memang ya perintahnya itu masih belum apa? Belum fix. Ya, umpamanya nikahi kamulah perempuan 2, 3, 4, betul tak? Lalu terakhir di belakang dibilang apa? Kalau kamu tidak sanggup adil maka satu saja. Itu perintah yang sifatnya tidak tegas. Ada perintah seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat kan
metode Al-Quran, membuka dulu luas, baru di belakang disempitkan. Betul nggak? Nikahi 2, 3, 4. Tapi kalau tidak anggap adil, satu saja. Awalnya dibuka. Tapi lucunya peraturan pemerintah disempitkan dulu, belakang dibuka. Tidak boleh begini, tapi ya, kecuali ini. Ya, kadang-kadang lebih banyak kecualinya ya. Al-Quran buka dulu. Terakhir beri persempit. Kalau kamu tidak sanggup adil, 1. Gitu. Baik. Fastabiqul khairat. Nah, ini dia. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, jiwa orang mukmin itu isinya itu kebaikan, keinginan berbuat baik, obsesi ingin berbuat baik, ya, menyenangkan orang. Maka ajarannya begitu, ya, hormati orang, senangkan orang, selama tidak melanggar apa? Syariat, hormati orang, kasih. Ya, artinya apa? Senangkan orang lain, menyenangkan orang lain. Berlomba-lomba kamu berbuat kebajikan. Nah, perintah Allah untuk berlomba bersaing dalam kebaikan, Mas. Dia bisa membantu 10, saya kenapa gak bisa lebih dari 10? Ya, hebatnya. Dan kebaikan itu dalam berbagai bidang, bisa dalam pendidikan, bisa dalam sosial dan seterusnya. Ya. Di zaman ini terus terang umat Islam itu kalah dalam hal kebaikan. Coba lihat, ente punya HP. Aplikasi-aplikasi itu banyak yang menguntungkan untuk manusia enggak? Ya banyak. Ente mau jalan kemana ada Google Map. Nih. Betul kan? Ya, menguntungkan orang. Iya, menguntungkan, bermanfaat. Seharusnya itu dilakukan oleh siapa? Kaum muslimin. Ini yang melakukan si Google. Betul enggak? Cari informasi kita nggak bisa bahasa asing, ya enggak? Ada satu paragraf, nggak tahu apa maksudnya ini. Lalu sama si Google, masukin aja itu, tag, keluar lalu ente paham. Oh maksudnya begitu. Coba, itu kebajikan nggak? Kebajikan. Sebenarnya yang disuruh itu siapa? Kaum muslimin, berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan. Ya. Bahkan kadang-kadang kita itu terburuk dalam disiplin penegakan hukum, yang salah di luar, yang benar di penjara. Betul kan? Nah, itu buruk sekali. Yang jelas-jelas bersalah, enak tenang-tenang. Orang yang benar dihukum. Iya, bahkan terburuk dalam disiplin, penegakan hukum dan seterusnya. Lalu Allah baikkan, ingat kamu itu, ilallahi marji'ukum jami'an. Hati-hati ya, kepada Allah lah kamu semua akan kembali. Lalu diberitahukannya kepada kamu semua apa yang kamu dulu perdebatkan di dunia. Jadi Allah senantiasa mengingatkan kita hari yang pasti, ya, di mana tidak diterima lagi ada alasan maaf. Khusus kan? Yang ada hanya menerima hasil putusan, ya. Jadi tidak ada namanya kata maaf di akhir, nggak ada. Kata maaf itu di mana? Di dunia. Arti kata maaf ini apa? Minta ampun ya Allah, astagfirullah, aku berubah diri. Itu di dunia. Kalau sudah masuk kubur, nggak ada gunanya lagi. Ada, wah jam saya udah, yang benar ini ya? Hah? Iya. Mari ada 4 menit. Silakan Anda kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau yang bertanya.
tadi kan ada 6 Ustaz. Iya. Salah satunya adalah iman kepada Kitab, takdir Qadar. baik dan buruknya itu Ustaz. Iya. Nah, ada contoh Ustaz, misalkan saya nih bilang ke teman, kalau kamu nggak pergi ke sana nggak terjadi ini dan itu apakah saya katakan Bagaimana kalau kamu? kalau kamu nggak pergi ke suatu tempat ini dan itu kamu nggak terjadi akan terjadi seperti itu. Artinya menyesali. Iya. Hah? Sebenarnya ada orang kecelakaan gitu. Kalau kamu nggak pergi pulang kamu gitu, kamu nggak akan terjadi seperti itu. Itu sudah tertulis. Nah, begitu saja. Ya, itu sudah tertulis bahwa apa yang menimpa kita itu baik ataupun buruk itu sudah tertulis. Begitu. Hanya saja kita dikasih panduan syariat. Begitu. Panduan syariat itulah yang menyuruh kita berpikir, yang mau saya lakukan ini kira-kira ada resikonya enggak? Kalau resikonya buruk, jangan. Tapi kalau sudah terjadi, udah terima, itu takdir. Bisa kira-kira dipahami gak ya? Ada orang pergi ke suatu tempat, lalu iya tabrakan, ya itu sudah takdir, tidak bisa kamu elakkan ini. Takdirnya kamu nah, apalagi kalau memang umpamanya perjalanan itu tidak ada yang salah di situ. Orang menjalankan tugas, disuruh atasannya, ayo ambil barang, tiba-tiba di jalan kena tabrak. Nah, itu murni takdir. Ya. Tapi ada juga dia berbuat sesuatu yang salah lalu dapat kecelakaan. Nah, betul lah. Lalu dapat kecelakaan. Jadi bagaimana? Ya, tertulis sudah tertulis. Tapi kamu harusnya mengambil ibrah. Nah, mengambil ibrah, kan perjalanan ini memang nggak benar ya. Kan dilarang secara hukum agama. Ya, apa bentuknya gitu ya? Kalau misalnya kalau mubah gitu kan perjalanan ke misalnya mau pengajian gitu. Nah, iya. Kan boleh gitu kan. Loh iyalah. Ya cuman maksudnya iman saya fatal nggak kalau saya mengucapkan gitu. Kalau kamu nggak pergi ke sana nggak akan terjadi seperti itu. Iman saya fatal Nggak sampai batal, ya, tapi salah gitu. Nah, keyakinannya itu salah. Jadi dia harus luruskan kembali keyakinannya bahwa segala yang terjadi ini sudah ada apanya, sudah tertulis. Nah, makanya ada ridho terhadap putusan Allah. Nah, itu rukun, termasuk konsekuensi dari beriman kepada takdir itu apa? Ridho atas segala ketentuan keputusan Allah. Jangan kamu tidak puas gara-gara saya. Harus puas. Udah terima. Ya, nggak bisa diulang lagi juga kan? Iya. Jadi itu sesuatu yang salah. Jadi bagaimana? Tidak sampai mengakibatkan iman jadi batal, tetapi ya berdosa. Ya, istighfar. Ya Allah, aku tadi salah. Ya, masa aku seolah-olah menolak takdir Allah. Nah, begitu kira-kira. Silakan, ada yang mau ditanya yang lain? Kalau nggak ada, waktu kita udah habis nih. Bu Yeni ada mau tanya nggak? Itu minuman yang berwarna coklat itu untuk ente aja. Khususan ada baik. Di sini kok kemerah-merah kan? Ini manis ya? Manis juga. Oh, saya nggak mau manis.